Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gabrianto dengan NIM 19190021. Di sini saya akan mempresentasikan analisa proyek sistem informasi, merancang sistem informasi penyewaan alat outdoor. Langsung saja. Nah, ini untuk kelompoknya ada kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan yang pertama Muhammad Fauzi Malik 19190014, Muhammad Rijal Febrianto 19190021, Muhammad Fahmi Fahriza 19190022, Sayyid Muhammad Rusdi 19190028, dan Arya Anggara 19190030. Nah, ini untuk latar belakang masalah. Mendaki gunung merupakan salah satu kegiatan yang banyak peminatnya, baik dari para pecinta alam, khususnya para pecinta alam atau mapala di berbagai kampus maupun masyarakat umum. Alam itu bersifat netral, tidak memusuhi dan tidak membantu kita dalam perjalanan. Kegiatan pendakian gunung merupakan kegiatan yang mempunyai risiko yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, dalam melakukan perjalanan kita harus mempunyai atau memiliki perlengkapan yang menunjang keselamatan dalam perjalanan. Sebagai pencinta alam, hendaknya kita harus lebih tahu dan lebih memperhatikan dalam hal fisik, mental, dan terutama kelengkapan alat. Nah, ini untuk permasalahannya. Jadi, banyaknya anak muda yang gemar mendaki gunung, namun terkendala oleh perlengkapan. Jadi, karena itu, perlengkapan pendakian harganya relatif mahal. Padahal untuk melakukan pendakian harus ditunjang dengan peralatan yang memenuhi standar keamanan dan kekuatan. Nah, untuk tujuannya, adapun maksud dari penulisan makalah ini adalah untuk merancang sebuah web natif yang bertemakan sistem informasi penyewaan peralatan outdoor yang diberi nama Fantastic for Rental Camp, sehingga memudahkan konsumen untuk menyewa peralatan outdoor atau pendakian. Nah, ini untuk sejarah perusahaannya. Awalnya, perusahaan ini melihat peluang dari kalangan muda yang minat mendaki dan camping. Namun, mereka ada sedikit kegelisahan karena keterbatasan alat camping mendaki gunung butuh banyak perlengkapan. Khususnya para pekerja kantoran yang mendaki gunung sebagai aktivitas melepas penat saat liburan karena harga alat gunung relatif mahal. Akhirnya, kami memulai bisnis di bidang penyewaan untuk memudahkan para pendaki yang ingin menyewa alat untuk melakukan pendakian. Perusahaan ini mulai kami dirikan pada tahun 2019. Biasanya penyewaan dilakukan dengan manual, namun kami mencoba terobosan baru dengan menyediakan penyewaan berbasis web untuk memudahkan penyewa mengetahui stok barang yang ready dan apa saja alat yang tersedia untuk disewa, serta mencantumkan harga dan jenis barang. Biasanya yang menyewa alat pendakian bukanlah orang-orang yang rutin pendaki. Dan untuk manfaatnya, jadi yang pertama, menjadi sebuah usaha yang dapat memberikan tambahan pemasukan bagi pelaksana. Yang kedua, menciptakan usaha untuk membantu para pendaki yang membutuhkan alat pendakian outdoor tanpa harus membeli. Dan yang ketiga, menjadi usaha yang mendorong para pendaki untuk mengutamakan keselamatan pendakian. Baik, terima kasih kepada Kang Rijal Febrianto. Selanjutnya saya akan lanjutkan presentasi yang sudah disampaikan rekan saya, yaitu tinjauan pustaka. Pengertian kode igniter. Kode igniter adalah aplikasi open source yang berupa framework dengan model MVC, model view controller untuk membangun website dinamis yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kode igniter memudahkan developer untuk membuat aplikasi web dengan cepat dan mudah dibandingkan dengan membuatnya dari awal. Kode igniter dirilis pertama kali pada tanggal 28 Februari 2006. Versi stabil terakhir yaitu versi 3.0.6 yang dirilis pada tanggal 12 Juni 2018. Kelebihan kode igniter. Sebagai framework, ada beberapa kelebihan kode igniter dibandingkan dengan framework lain, yaitu performa yang cepat, konfigurasi yang sangat minim,
atau nearly zero configuration. Yang ketiga yaitu memiliki banyak komunitas yang menggunakan framework yang sama, yaitu CodeIgniter. Pengertian framework. Framework secara sederhana dapat diartikan sebagai kumpulan dari fungsi-fungsi atau prosedur-prosedur untuk tujuan tertentu yang sudah siap digunakan, sehingga bisa lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan seorang programmer tanpa harus membuat fungsi atau kelas dari awal. Ada beberapa alasan mengapa menggunakan framework. Yang pertama, mempercepat dan mempermudah pembangunan sebuah aplikasi web. Yang kedua, relatif memudahkan dalam proses maintenance karena sudah ada pola tertentu dalam sebuah framework. Dengan syarat, programmer dapat mengikuti pola standar yang ada. Yang ketiga, umumnya framework menyediakan fasilitas yang umum dipakai sehingga kita tidak perlu membangun dari awal. Misalnya, validasi ORM, pagination, multiple database, scaffolding, pengaturan session, error handling, dan lain-lain. Yang keempat, lebih bebas dalam pengembangan jika dibandingkan dengan CMS. Pengertian MVC, Model View Controller. Model View Controller atau MVC merupakan suatu konsep yang cukup populer dalam pembangunan aplikasi web. Berasal dari bahasa pemrograman Smalltalk, MVC memisahkan pengembangan aplikasi berdasarkan komponen utama yang membangun sebuah aplikasi seperti manipulasi data user interface dan bagian yang menjadi kontrol aplikasi. Terdapat 3 komponen yang membangun suatu MVC pattern dalam suatu aplikasi, yaitu 1. View, 2. Model, 3. Controller. Penjelasan Fantastic for Rental Camp. Fantastic for Rental Camp adalah salah satu website yang menyediakan penyewaan peralatan outdoor, hiking, dan camping yang lengkap dan murah. Fantastic for Rental Camp menyewakan peralatan sebagai berikut. 1. Carrier, 2. Tenda, 3. Jaket, cooking set, lighting, sepatu outdoor, sleeping bag, dan perlengkapan lainnya. Fantastic for Outdoor juga menyediakan jasa mencuci antara lain pencucian sepatu outdoor, pencucian tenda, yang terakhir pencucian tas carrier. Manajemen tujuan. Proyek ialah serangkaian rencana kegiatan terkait untuk mencapai tujuan tertentu bisnis. Proyek sistem informasi termasuk pengembangan sistem informasi baru, peningkatan sistem yang ada atau upgrade, atau penggantian teknologi perusahaan TI infrastruktur. Manajemen proyek mengacu pada penerapan pengetahuan, keterampilan, peralatan dan teknik untuk mencapai target tertentu dalam anggaran dan waktu yang ditentukan. Dalam menjalankan proyek sistem informasi penyewaan peralatan outdoor ini, untuk mempermudah informasi mengenai pendakian sebagai sarana pembimbing bagi pendaki, mempermudah mencari penyewaan peralatan pendakian, mempermudah membersihkan peralatan pendakian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Fahrija. Di sini saya akan menjelaskan manajemen ruang lingkup. Ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Secara umum, memiliki makna batasan. Dalam arti luas, batasan ini bisa dibentuk dalam materi, variabel yang diteliti, subjek atau lokasi. Ruang lingkup bisa diartikan secara lebih luas, khusus pada materi atau hal tertentu. Untuk ruang lingkup dari program sistem informasi penyewaan peralatan outdoor,
Untuk para pecinta alam yang memiliki hobi mendaki gunung, hiking, dan berkemah, seperti kita ketahui, harga peralatan outdoor yang rata-rata mahal. Program ini dibuat sebagai fasilitas diperuntukkan bagi pendaki yang memiliki biaya sedikit. Jadi pendaki tidak perlu membeli peralatan, hanya cukup dengan menyewa. Kemudian ada manajemen waktu. Manajemen waktu ini merupakan tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung, berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tetap memperhatikan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas produk, servis atau hasil unik dalam proyek. Kegiatan manajemen waktu proyek berupa mendefinisikan aktivitas, pengurutan aktivitas, estimasi lama aktivitas, estimasi sumber daya aktivitas, dan penyusunan jadwal aktivitas. Kemudian ada manajemen biaya. Biaya adalah semua sumber daya yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan spesifik atau untuk mendapat sesuatu sebagai gantinya. Biaya pada umumnya diukur dalam satuan keuangan seperti dolar, rupiah, dan sebagainya. Proses yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai dengan budget. Dalam manajemen biaya ini terdapat asumsi budget dan cara mendapatkan keuntungan 20% dari proyek sistem informasi penyewaan peralatan outdoor. Di sini ada asumsi budget dari sistem informasi penyewaan peralatan outdoor. Nah, di sini ada yang pertama yaitu tahap awal memulai ya untuk deskripsi aktivitasnya, kemudian untuk date estimate atau jumlah harinya yaitu ada 15 hari dan untuk biayanya 1,1.200.000 rupiah. Kemudian yang kedua ada analisa kebutuhan proyek keseluruhan. Untuk date estimate-nya 20 hari, biayanya 1.800.000 rupiah. Kemudian ada analisis dan pengerjaan semua desain yang dibutuhkan. Untuk date estimate-nya 20 hari dan biayanya 2.200.000 rupiah. Kemudian ada pengerjaan website. Yang keempat ada pengerjaan website proyek. Untuk date estimate-nya 28 hari dan biayanya 3.500.000 rupiah. Yang kelima ada simulasi dan testing pengerjaan proyek. Untuk date estimate-nya 16 hari dan untuk biayanya 2 juta rupiah. Jadi untuk jumlah dari asumsi budget dari sistem informasi penyewaan peralatan outdoor ini sebesar 9.700.000 rupiah. Dan untuk date estimate-nya ini terdapat waktu 99 hari. Kemudian di sini mendapatkan keuntungan 20% dari proyek. Yang pertama mempercepat penyelesaian dari proyek. Yang kedua peraturan urutan pelaksanaan pekerjaan yang baik. Dengan hal ini pekerjaan lebih cepat selesai dan menghabiskan biaya yang lebih murah. Kemudian ada A yaitu tahap awal memulai. Dalam tahap awal memulai ini kita membutuhkan waktu 15 hari dengan biaya 1.200.000 rupiah. Untuk biaya per harinya yaitu 1.200.000 rupiah dibagi 15 hari. Untuk hasilnya yaitu 80.000 rupiah. Kita bisa mendapatkan keuntungan 240.000 dengan cara mempercepat pekerjaan menjadi 12 hari.
agar mendapatkan keuntungan Rp240.000. Kemudian B. Analisa kebutuhan proyek keseluruhan. Dalam analisa kebutuhan proyek keseluruhan ini, kita membutuhkan waktu 20 hari dengan biaya Rp1.800.000. Biaya perharinya yaitu Rp1.800.000 dibagi 20 hari ya, sama dengan 90.000. Kita bisa mendapatkan keuntungan 360.000 dengan cara mempercepat pekerjaan menjadi 16 hari agar bisa mendapatkan keuntungan Rp360.000. Kemudian C. Analisa dan pengerjaan semua desain yang dibutuhkan. Dalam analisa dan pengerjaan semua desain yang dibutuhkan ini, kita membutuhkan waktu 20 hari dengan biaya Rp2.200.000. Biaya perharinya yaitu Rp2.200.000 dibagi 20, hasilnya Rp110.000. Kita bisa mendapatkan keuntungan Rp440.000 dengan cara mempercepat pekerjaan menjadi 16 hari agar mendapatkan keuntungan Rp440.000. Kemudian ada yang D. Pengerjaan website proyek. Dalam pengerjaan website proyek ini kita membutuhkan waktu 28 hari dengan biaya Rp3.500.000. Untuk biaya perharinya yaitu Rp3.500.000 dibagi 28 hari. Kita bisa mendapat untuk hasilnya Rp125.000. Di sini kita bisa mendapatkan keuntungan Rp625.000 dengan cara mempercepat pekerjaan menjadi 23 hari agar mendapatkan keuntungan Rp625.000. Kemudian ada simulasi dan testing pengerjaan proyek. Dalam simulasi dan testing pengerjaan proyek ini kita membutuhkan waktu 16 hari dengan biaya Rp2 juta. Biaya per hari yaitu Rp2 juta dibagi 16 hari sama dengan Rp137.500. Kita bisa mendapatkan keuntungan Rp412.500 dengan cara mempercepat pekerjaan menjadi 13 hari, yaitu agar mendapatkan keuntungan Rp412.500. Di sini jadi keuntungan yang didapatkan dari proyek sistem informasi penyewaan peralatan outdoor ini terdapat deskripsi aktivitas dan keuntungan. Untuk yang pertama yaitu tahap awal memulai, memiliki keuntungan Rp240.000. Kemudian yang kedua ada analisa kebutuhan proyek keseluruhan. Untuk keuntungannya yaitu Rp360.000. Yang kedua ada analisa pengerjaan dan semua desain proyek yang dibutuhkan. Untuk keuntungannya yaitu Rp440.000. Kemudian ada pengerjaan website proyek yang memiliki keuntungan yaitu Rp625.000 dan simulasi testing pengerjaan proyek yang memiliki keuntungan Rp412.500. Jadi total untuk keuntungan yang didapatkan dari proyek sistem informasi penyewaan peralatan outdoor ini sebesar Rp2.077.500. Keuntungan 20% dari biaya total. Dari total biayanya yaitu Rp9.700.000. Sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Anggara. Saya dari kelompok 10. Kali ini saya akan menjelaskan manajemen kualitas. Manajemen kualitas adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati.
melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, ataupun guidelines. Dalam manajemen kualitas ini terdapat perencanaan kualitas. Perencanaan kualitas sendiri adalah proses untuk mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Lalu ada penjamin kualitas. Penjamin kualitas menjalankan apa yang sedang direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Lalu mengendalikan kualitas adalah memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apa sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati untuk mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Sumber daya manusia dalam proyek adalah proses mengorganisasikan, mengelola, atau menempatkan orang-orang yang terlibat dalam proyek, sehingga orang tersebut dapat dimanfaatkan sesuai potensinya secara efektif dan efisien. Dalam manajemen sumber daya sendiri, terdapat perencanaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan peranan seseorang dalam proyek, contohnya tanggung jawab dan relasi pelaporan orang tersebut dengan orang lain dalam proyek. Lalu ada akuisisi tim proyek. Akuisisi tim proyek adalah usaha untuk mendapatkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan untuk menyelesaikan proyek. Lalu ada membangun tim proyek. Membangun tim proyek ini adalah memantau kinerja proyek dengan memberikan masukan atau motivasi, solusi, atau sekedar koordinasi dalam rangka meningkatkan kinerja proyek. Lalu kemudian ada manajemen risiko. Manajemen risiko ini merupakan masalah yang belum terjadi karena beberapa harus waspada terhadap berita buruk dalam menjalankan sebuah proyek. Lalu di dalam manajemen risiko terdapat analisa risiko dari proyek, yang dimana ada waktu pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan jadwal proyek, biaya yang tidak sesuai dengan asumsi, ketepatan waktu dalam menjalankan proyek, kurangnya segala kebutuhan yang dijalankan oleh proyek, desain yang kurang baik, website yang sangat sulit untuk diakses, testing dari proyek yang kadang tidak sesuai. Lalu selanjutnya ada manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi proyek adalah kompetensi yang harus dimiliki manajer proyek dengan tujuan utama adalah agar adanya jaminan bahwa setiap informasi mengenai proyek akan sampai tepat pada waktunya, dibuat dengan tepat, dikumpulkan, dibagikan, disimpan, dan diatur dengan tepat pula. Dalam manajemen komunikasi ini terdapat perencanaan komunikasi, yang dimana perencanaan komunikasi mendefinisikan kebutuhan komunikasi dan informasi di antara stakeholder sebuah proyek. Lalu ada distribusi informasi. Distribusi informasi adalah proses yang dilakukan untuk menjamin terpenuhnya kebutuhan informasi pada waktu yang tepat bagi setiap stakeholder. Lalu ada pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja adalah proses untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi kinerja proyek, termasuk di dalamnya status report, progress measurement, dan peramalan. Lalu ada mengelola stakeholder. Mengelola stakeholder adalah proses mengelola komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder dan penyelesaian isu-isu yang terjadi. Dalam manajemen komunikasi ini, mengadakan pertemuan dan pelaporan untuk proses sistem informasi penyewaan peralatan outdoor. Begitu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan sebelumnya. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzi Malik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan. Yang pertama, pertemuan. Jenis pertemuan ini dibagi menjadi 3. Pertama, pertemuan pembukaan, pertemuan tim proyek, pertemuan penutupan. Pertama, pertemuan pembukaan
berisi agenda menentukan tujuan proyek, menyiapkan kebutuhan untuk mencapai tujuan proyek dengan waktu 17 Maret sampai dengan 30 April 2021 yang ditanggung-jawabi oleh Muhammad Rijal Febrianto dengan mengikuti rapat seluruh anggota tim. Yang kedua, pertemuan tim proyek dengan agenda mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu dengan waktu dari tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Mei, kurang lebih 1 bulan, dengan dipertanggungjawabi oleh Said Muhammad Rusdi, partisipan seluruh anggota tim. Yang ketiga, pertemuan penutupan dengan agenda mengurutkan pelaksanaan kegiatan tersebut, laporan penyelesaian dan berita acara proyek dengan waktu dari tanggal 1 Juni sampai 20 Juni, kurang lebih 20 hari, dan dipertanggungjawabi oleh Ari Anggara dengan mengikuti semua anggota tim. Yang kedua, pelaporan. Jenis pelaporan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, laporan kemajuan proyek. Yang kedua, status acara atau agenda pertemuan. Yang ketiga, catatan pertemuan. Yang pertama, laporan kemajuan proyek dengan item pengumpulan data, analisis program, coding, testing, dan debugging dengan waktu dari tanggal 17 Maret sampai dengan 20 Juni dan dipertanggungjawabi oleh seluruh tim. Yang kedua, status acara atau agenda pertemuan dengan item menentukan tujuan proyek, menyiapkan kebutuhan untuk mencapai tujuan proyek, mengidentifikasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, menguraikan kegiatan-kegiatan tersebut, menjadwalkan aktivitas yang tersusun dengan waktu hampir sama dengan laporan kemajuan proyek dari 17 Maret sampai 20 Juni dan dipertanggungjawabi oleh Ari Anggara. Yang ketiga, catatan pertemuan dengan item proyek yang berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dengan waktu hampir sama dengan sebelumnya 17 Maret sampai dengan 20 Juni dan dipertanggungjawabi oleh Muhammad Rijal Febrianto. Yang ketiga, manajemen pengadaan. Manajemen pengadaan adalah proses-proses yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan sebuah proyek dari luar organisasi yang didukungnya. Pengadaan sendiri adalah proses memperoleh barang ataupun jasa dari pihak luar organisasi. Tahapan manajemen pengadaan. Yang pertama, perencanaan pembelanjaan dan pengadaan, proses menentukan apa dan kapan yang dibutuhkan. Yang kedua, perencanaan kontrak kerjasama, proses menggambarkan kebutuhan produk atau servis yang diperlukan. Yang ketiga, permintaan respon dari distributor, proses memilih informasi, tanggapan, penawaran atau proposal dari penjual. Yang keempat, memilih distributor, proses memilih supplier yang paling potensial melalui proses analisis supplier potensial dan negosiasi. Yang kelima, administrasi kontrak kerjasama, formalisasi pernyataan kerjasama. Yang keenam, penutupan kontrak. Untuk kesimpulan, website yang kami buat adalah web native yang bertemakan sistem informasi penyewaan peralatan outdoor yang diberi Fantastic Four Rental Camp. Fantastic Four Rental Camp adalah salah satu website yang menyediakan penyewaan peralatan outdoor hiking dan camping yang lengkap dan murah. Fantastic Four penyewaan ini menyewakan sebagai berikut. Yang pertama, carrier, tenda, jaket, cooking set, night hamming, sepatu outdoor, sleeping bag, outdoor equipment. Selain di atas, Fantastic Four Rental Camp juga menyediakan jasa cuci. Yang pertama, pencucian sepatu, yang kedua pencucian tenda, yang ketiga pencucian tas carrier. Dari pembahasan yang telah kami paparkan di atas, masih banyak kekurangan karena kami masih dalam tahap belajar dan masih banyak fitur-fitur yang kurang karena keterbatasan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.